berjumpa di YouTube video pembelajaran. Saya akan melanjutkan lagi materi tentang dimensi 3 untuk bagian kedua, yang mana materi dimensi 3 ini yaitu kita mau menentukan jarak antara titik, garis, dan bidang dalam ruang. Saya masuk yang pertama, yaitu kita bicarakan untuk materi hari ini, yaitu jarak antara dua titik. Untuk itu, kamu perhatikan, di sini ada titik A, ada titik B. Jarak antara dua titik ini tidak lain adalah panjang AB. Ini pemahaman konsep untuk jarak antara dua titik. Jadi kalau jarak antara titik A dan titik B itu artinya panjang AB. Sehingga ini ibu kotak dia ini penting, ini konsep pemahaman antar ini jarak antara titik A dan titik B itu adalah panjang AB. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan jarak antara dua titik ini di dalam kubus, di dalam ruang? Contoh di sini, kamu perhatikan, ini ada kubus. Kubus di sini pemberian nama di sini A, B, C, D, E, F, G, H. Diketahui kubus ini panjangnya 4 cm. Jadi ini semua rusuknya adalah 4 cm. Kita diminta menentukan jarak antara titik A dan titik H. Jarak antara titik A dan titik H. Berarti di sini kita lihat tadi pemahaman kita, jarak antara titik A dan titik H adalah panjang AH, Ini yang harus kita cari. Kita mau cari panjang AH, yang materi sebelumnya kegiatan pembelajaran yang pertama Ibu sudah ajarkan di sini. Kita mau cari panjang AH, kita perhatikan segitiganya harus siku-siku. Di sini bisa segitiga ADH, bisa segitiga AEH. Jadi salah satu saja. Nah, di situ kalau kamu ingat, AH itu tidak lain adalah diagonal sisi. Kalau dia diagonal sisi, rumusnya itu kemarin yaitu panjangnya adalah A akar 2, sehingga kita tidak perlu lagi menghitung. Jadi di sini AH itu panjang diagonal sisi, yang tidak lain rumusnya adalah A akar 2. Kita tinggal mengganti nilai A-nya di sini tadi panjang rusuknya 4, jadi 4 akar 2. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mau menghitung, misalnya lupa dengan rumus ini, kita hitung boleh. Berarti saya perhatikan segitiga ADH. Jadi segitiga yang diperhatikan segitiga ADH, siku-siku di kita gambarnya boleh bawa keluar. Ini siku-siku di D, ini A, ini D, ini H. Ini panjang AD 4, ini 4, kita mau cari panjang AH, pakai Pitagoras langsung AH kuadrat berasal dari ini 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat, tidak lain 16 tambah 16, tidak lain 32. Ini adalah AH kuadrat. Kalau begitu AH-nya sama dengan akar 32. Akar 32 tidak lain sederhananya yaitu akar 16 kali akar 16 kali 2, tidak lain akar 16 kali akar 2. Saya dapat AH-nya sama dengan 4 akar 2. Jadi sama. Jadi untuk selanjutnya kalau kita tahu itu dia kubus, ini panjang diagonal sisi, sudah kita langsung pakai rumus ini saja yaitu A akar 2. Tetapi kalau lupa, ya kita hitung biasa, hasil akan didapat sama. Kita lanjut yang pertanyaan B. Pertanyaan B ditanya jarak antara titik A dan G. Jarak antara titik A dengan G. Jarak antara titik A dengan titik G tidak lain tadi konsepnya yaitu panjang AG. Nah, di sini Ibu sudah tulis jarak antara titik A dan G adalah panjang AG. Panjang AG ini yang kita mau cari. Karena dia kubus, AG ini tidak lain panjang diagonal ruang. Jadi AG
itu sama saja dengan panjang diagonal ruang. Kalau kamu ingat rumus, di sini rumusnya adalah A akar 3. Tidak lain tinggal ganti A-nya itu adalah 4, jadi 4 akar 3. Kalau kita ingat rumus, kita boleh pakai rumus. Tetapi kalau misalnya lupa, saya bisa pakai di sini menggunakan teorema Pitagoras. Saya harus perhatikan segitiganya harus siku-siku. Mau cari panjang AG, berarti segitiga yang saya perhatikan adalah ini. Segitiga ACG, siku-sikunya di C. Jadi segitiga ACG, siku-siku di C. Pitagorasnya bunyinya kita gambar bawa keluar dulu supaya kamu mudah melihatnya. Ini A, ini G, ini C, panjang CG itu 4. AC ini tidak lain diagonal sisi, panjangnya berarti A akar 2. A-nya ganti ini 4, berarti ini panjang AC adalah 4 akar 2. Tinggal mencari AG Pitagoras, yaitu AG kuadrat berasal dari 4 akar 2 dikuadratkan ditambah 4 kuadrat. Ini sederhanakan dia, 4 kuadrat itu 16, akar 2 kuadrat itu 2. Jadi 16 kali 2, 32. 4 kuadrat 16, kita jumlah 48. Inilah AG kuadrat. Kalau begitu AG tidak lain akar 48. Akar 48 itu disederhanakan, salah satu harus kuadrat murni. Jadi ini sama saja dari 16 kali 3. 16 kali 3 itu 48, berarti akar 16 kali akar 3. Jadi saya dapat panjang AG-nya adalah 4 akar 3 cm. Jadi akan sama. Ibu lanjutkan berikan satu contoh lagi. Misal P titik tengah garis HG. Jadi titik P ini di tengah-tengah garis HG, ini titik P. Kita disuruh menentukan jarak antara titik P ke titik C. Pemahaman konsep saya tadi, jarak antara titik P ke titik C adalah panjang PC. Sehingga di sini saya tuliskan jarak antara titik P dan C adalah panjang PC. Ini yang kita harus cari. Panjang PC itu sama dengan berapa sentimeter? Kita lihat. Ini yang kita mau cari. Berarti kita pakai rumus Pitagoras. Kita harus perhatikan segitiga di sini. Segitiganya harus siku-siku. Di sini jelas segitiga yang harus saya perhatikan adalah segitiga PGC, siku-siku di G. Jadi segitiga PGC, siku-siku di G. Gambar boleh dibawa keluar seperti ini. Ini P, ini G, ini C, siku-siku di G. Oke, kita kasih masuk. PG itu berapa? Rusuk ini adalah 4. Kalau di tengah-tengah berarti PG ini panjangnya adalah 2. Kemudian CG sudah tahu adalah 4. Kita tinggal mencari panjang PG. Pakai Pitagoras. Ini yang sisi, ini siku-siku di depan yang paling panjang ya. Berarti nanti PC kuadrat itu berasal dari 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 2 kuadrat 4, 4 kuadrat 16. Ini jumlah 20. Ini PC kuadrat, kalau begitu PC akar 20. Akar 20 disederhanakan berasal dari 4 kali 5. Tidak lain, akar 4 itu, ini sama aja akar 4 kali akar 5. Akar 4 adalah 2. Akar 5-nya tetap. Jadi saya dapat panjang PC adalah 2 akar 5. Seperti itu. Ibu lanjut, contoh berikut yaitu tentang balok. Di sini ada balok ABCD EFGH. Diketahui panjang AB-nya adalah 12 cm. Berarti AB 12, CD 12, EF 12, HG 12. Kemudian panjang BC-nya 9. Ini BC 9. BC 9 berarti AD juga 9. Ini semua sama 9. CG-nya adalah 6. Ini 6. Berarti tingginya balok ini semua adalah 6. Oke. Misalnya kita disuruh mencari jarak antara titik A dan titik F. Jarak antara titik A dan titik F. Tadi pemahaman konsep saya, jarak antara titik A dan titik F adalah panjang AF. Ini, jadi Ibu sudah tuliskan jarak antara titik A dan F adalah panjang AF.
kita harus mencari panjang AF ini berapa. Oke, karena ini bukan kubus, ini balok, jadi kita tidak bisa menggunakan rumus yang seperti tadi. Jadi kita cari pakai Pitagoras. Segitiga yang saya harus perhatikan adalah segitiga ABF, siku-siku di B. Bolehlah kalau Ibu tulis keluar segitiga ABF. Di sini siku-siku di B. Boleh gambar di bawah keluar seperti ini, siku-sikunya di B, ini F, ini A. Panjang AB 12, panjang BF tidak lain adalah 6. Kita tujuannya mau cari panjang AF. Berarti Pitagoras karena ini siku-siku di depan ini yang paling panjang, berarti nanti AF kuadrat itu berasal dari 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Menjadi ini 12 kuadrat 144, 6 kuadrat itu adalah 36. Kita jumlah biasa, jadi dapat hasil 180. Ini adalah AF kuadrat. Kalau begitu AF adalah akar 180. Kita sederhanakan, akar 180 ini berapa? Coba kita buat seperti ini. Tuh, akar 180 ini kalau kita sederhanakan menjadi 180 bisa bagi 2, yaitu 90. 2 kali 90, kalau akar 90 kan bukan kuadrat murni, kita masih bisa bagi lagi, bagi 2, yaitu 45. Ini juga bukan akar kuadrat murni, kita bagi lagi, masih bisa ini bagi 5, ini 9. Oke, sekarang kita lihat di sini. 180 berasal dari perkalian. 2 kali 2 kali 5 kali 9. 2 kali 2, 4. Ini 9. Kalau akar 9 kan 3. Akar 4, 2. Jadi kita buat 2 kali 2, 4. 4 kali 9, 36. 36 kali 5 pasti 180. Jadi 180 itu dari 36 kali 5, sehingga nanti di sini isi yaitu 36 kali 5, tidak lain akar 36 kali akar 5. Akar 36 adalah 6 akar 5. Jadi saya dapat panjang AF adalah 6 akar 5 cm. Ibu lanjut memberikan contoh. Di sini yang B, kita disuruh tentukan jarak antara titik A dan titik G. Jarak antara titik A dan titik G tidak lain jarak antara titik A dan titik G ini panjang AG. Sesuai dengan pemahaman konsep, jarak antara titik A dan titik G adalah panjang AG. Berarti kita mencari panjang AG di sini berapa sentimeter. Kita ingat ini bukan kubus, ini balok. Berarti kita hitung, kita harus perhatikan segitiganya harus siku-siku sehingga Pitagoras bisa dipakai. Karena tujuan kita mau cari panjang AG, segitiga yang kita harus perhatikan di sini, misalnya ini segitiga ACG, yaitu siku-siku di C. Bisa juga segitiga lain, yaitu segitiga AEG, dia akan siku-siku di E. Oke, Ibu pakai di situ, yaitu segitiga yang kita perhatikan, segitiga ACG, siku-siku di C. Gambar boleh bawa keluar di sini. Segitiganya di siku-siku di C, ini G, ini panjang, ini titik A. Panjang CG itu sudah ada, yaitu 6. Panjang AC-nya belum ada. Berarti kita harus mencari dulu panjang AC ini berapa. Karena bukan di kubus, kita harus mencari. Panjang AC ini kita cari. Kita harus perhatikan segitiga di sini harus siku-siku. Berarti segitiga yang kita perhatikan ABC untuk mencari panjang AC. Berarti saya perhatikan segitiga ABC siku-siku di C. Ini untuk mencari panjang AC-nya itu berapa sentimeter. Gambar mungkin boleh dibawa keluar, kecil saja. Ini B, ini C, ini A. Panjang AB-nya sudah ada 12, BC-nya sudah ada 9. Tinggal mencari AC. Karena siku-siku ini sisi paling panjang, sehingga Pitagoras itu AC kuadrat berasal dari 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat.
Ini 144, ini 81. Kita jumlah, ini tidak lain 225. Ini AC kuadrat. Kalau begitu AC akar 225. Akar 225 ini mudah. Kita sudah tahu hasilnya adalah 15. Jadi saya dapat panjang AC di sini yaitu 15. Kita tinggal mengisi di sini. Kita mengisi di sini, AC-nya itu adalah 15. Sudah, kita tinggal mencari panjang AG pakai Pitagoras. Jadi Ibu pindahkan ke sini. AG kuadrat. Karena ini siku-siku ini paling panjang, Pitagoras ini berarti AG kuadrat berasal dari 15 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 15 kuadrat itu tadi 15 kali 15 ini 225. 6 kuadrat 36. Kita jumlah 5 tambah 6 11, simpan 1 jadi 6. Ini 261. Ini adalah AG kuadrat. AG-nya berarti akar dari 261. Kita cari. Kalau begitu, hapus ini saja. 261. Kalau kita bagi 3, coba kalau bagi 3 bisa atau tidak? 26 bagi 3 yang mendekati ini 8, 24 sisa 2, berarti 21 bagi 3 masih bisa yaitu 7. Kemudian saya bagi 3 lagi, bisa atau tidak? Bagi 3, 8 bagi 3, 2, masih ada 2, 27 bagi 3, 9. Oke, sampai di sini 3 kali 3 itu kan 9, akar 9 kan 3. Sudah saya buat 261 itu berasal dari 9 kali 29, sehingga ini nanti akar 261 pasti dari akar 9 kali 29, akar 9 kali akar 29, sehingga akar 9 3 akar 29. Jadi saya dapat panjang AG ini adalah 3 akar 29 cm. Memberikan contoh terakhir. Di sini misalnya Ibu kasih contoh tentang limas, tapi kita ingat dulu limas. Di sini kita perhatikan limas T A B C D. T itu titik puncaknya. T A B C D. TO ini, titik O ini perpotongan ini panjang AC dengan BD. Ini pas di tengah-tengah. Ini TO ini sebagai tinggi limas. Kemudian panjang rusuk AB, BC, CD, AD itu namanya panjang rusuk. Kalau TA, TB, TC dengan TD ini namanya panjang rusuk tegak. Nah, di sini Ibu tambahkan keterangan, jika panjang AB sama dengan panjang BC, sama dengan panjang CD, sama dengan panjang AD, kalau ini rusuk alasnya semua sama panjang, nanti limas di sini disebut sebagai limas segi 4 beraturan. Seperti itu. Nah, kemudian Ibu akan memberi contoh, misalnya diketahui 5 segi 4 beraturan. 5 segi 4 beraturan berarti nanti panjang rusuk AB, BC, CD dengan AD itu semua sama panjang. Misalnya diketahui panjangnya 10 cm. Kemudian tinggi limas ini misalnya 5 akar 3. Kita disuruh mencari, disuruh menentukan, tentukan jarak antara titik T dan titik C. Oke. Nah, di sini sudah kita lihat di gambar jarak antara titik C dan titik T dengan titik C adalah panjang TC. Jadi langsung saja. Oh, kalau begitu jarak antara titik T dan C adalah panjang TC. Ini yang harus saya cari, panjang TC. Kalau begitu, saya harus perhatikan di limas di sini, segitiga itu harus siku-siku. Karena tujuannya mau cari TC, segitiga yang harus saya perhatikan adalah segitiga TOC. Siku-siku di titik ini O. Karena kalau tinggi, namanya tinggi itu tegak lurus. Jadi saya perhatikan segitiga TOC, siku-siku di O. Segitiga TOC
siku-siku di O. Gambar boleh bawa keluar seperti ini. TOC, siku-siku di O. TO-nya sudah ada, yaitu 5 akar 3. OC-nya, nah sekarang kita lihat OC-nya ini. Kalau ini tadi kan dibilang beraturan, berarti panjang ini 10, ini juga 10. Kalau ini 10, ini 10, panjang AC ini pasti 10 akar 2. Jadi nanti panjang AC di situ 10 akar 2. Sehingga OC dengan AO ini sama panjang, berarti setengah bagian dari panjang AC. Jadi nanti OC itu setengah dari panjang AC. Setengah dari 10 akar 2 ya pastinya itu adalah 5 akar 2. Sehingga kita ganti di sini, kita isi di sini OC itu adalah 5 akar 2. Sudah, kita sudah dapat keterangan ini, kita tinggal mencari panjang TC karena siku-siku ini sisi paling panjang. Jadi TC kuadrat pasti berasal dari 5 akar 2 dikuadratkan ditambah 5 akar 3 dikuadratkan. Kita kuadratkan. 5 kuadrat itu 25. Akar 2 kuadrat, akar 2 kali akar 2, tidak lain 2. 25 kali 2, 50. Terus 5 akar 3 dikuadratkan, 5 pangkat 2, 5 kali 5, 25. Akar 3 kuadrat, akar 3 kali akar 3, yaitu 3. 25 kali 3, yaitu 75. Kita jumlah, 50 tambah 75 adalah 125. Ini adalah TC kuadrat. Berarti kalau TC itu akar dari 125. Ini mudah saja. Ini dari 25 kali 5. Akar 25, 5. Jadi TC sama dengan akar 25 kali akar 5. Akar 25, 5. Akar 5-nya tetap. Jadi saya dapat jarak antara titik T dan titik C adalah panjang TC, yaitu 5 akar 5 cm. Oke, demikian pembelajaran kita materi tentang dimensi 3 bagian kedua. Cukup sampai di sini. Terima kasih.